Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa awliya'i muttaqin wa ulama rasyidin wa syuhada'i wa shalihin min masyariqil ardi ila magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yu'idina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim sayyidina lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi seperti biasa kita membahas masalah sifat 20, karena awal-awal wajib bagi Allah adalah 20 sifat 20. Kenapa kita mempelajari sifat 20 ini? Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kita ini dari Allah, daripada Allah, dan kembali kepada Allah. Nah, bagaimana dan apa yang dikatakan kita ini sesungguhnya dari Allah dan kembali kepada Allah, tapi kenyataannya, ya kan, kenyataannya kebanyakan kita ini orang-orang yang awam, orang-orang yang sudah ini yang kita lihat sehari-hari, katanya dari Allah tapi kembali ke tanah. Jadi tidak relevan hadis ini, ayat ini dengan kenyataannya, ya kan? Tapi kita kan iman kepada Al-Quran, karena ini Al-Quran, ya kan? Ayat Al-Quran mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi yang mana yang daripada Allah, yang kembali kepada sampai umur 53 tahun. 53 tahun ini Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat, belum melaksanakan sholat. Kenapa? Belum ada perintah sholat Isra Mi'raj. Nah, tapi tidak melaksanakan sholat, tapi Rasulullah sholat, ya kan? Mustahil Rasulullah tidak sholat. Selama 40 tahun umurnya itu sampai ke umur 53 itu diangkat Nabi menjadi, ya kan, dirikan sholat, ya kan, laksanakan zakat. Ini Quran kalau ini Al-Quran. Nah, kenapa malam ini aku bahas itu, ya kan? Ini untuk mempertegas lagi, untuk menjelaskan lagi, ya kan, sholat yang sebenar sholat, ya. Nah, karena ingin dikenal. Nah, jadi Pak Butni ini menurut Imam Al-Anwar, menurut Syekh Abbas itu yang hidup sezaman dengan Rasulullah, yang tafsirnya yang diakui oleh Rasulullah, keakuratan tafsirnya, Pak Butni ini mendekati kata-kata ya'rifuni apa artinya mengenal. Jadi di sini berkata Allah, innani anallah, tiada Tuhan selain aku, ya kan? Pak Butni, kenal aku ini. Bagaimana cara mengenal aku? Dirikan sholat, akimi sholat li zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, ya kan? Nah, sekarang permasalahan sholat ini tadi, ya kan, disebutkan di situ Rabbi ja'alni muqimas sholat, ya Allah, kan?
jadikanlah anak cucuku yang mendirikan sholat yang seperti apa. Jadi sholat inilah yang kita pas kita pahami yang sebenar-benarnya, ya kan? Rukun 13 di dalam sholat ini itu kerja sholat, ya kan? Kerja sholat. Yang sholatnya mana? Di dalam rukun 13 itu. Mulai dari berdiri betul, sampai salam itu kerja sholat. Nah, yang sholatnya mana? Tidak. Yang sholatnya ya mengingat Allah, itu yang sholat. Zikirullah, itu yang sholat. Kalau kita tidak mengingat di dalam rukun 13 tadi, tidak mengingat kepada Allah, apakah disebut sholat? Hah? Kira-kira. Sebab sholat itu akimis sholat li zikri, dirikan sholat untuk ingat aku, kata Allah, ya kan? Nah, lantas kalau Allahu Akbar, ya kan, pikiran kemana-mana, apa ini disebut sholat? Karena yang disebut sholat itu mengingat aku, kata Allah, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kita tinggalkan dulu yang sholat Ibrahim ini tadi, Nabi Ibrahim yang dimaksud Nabi Ibrahim tadi. Sekarang kita lanjutkan dulu dengan pengertian ini. Nah, pertanyaannya di sini timbul pertanyaan, kalau sholat itu adalah mengingat zikir kepada Allah, sadar akan Allah dalam kita sholat, mengingat Allah. Yang dikatakan mengingat Allah, bagaimana cara mengingat sesuatu yang kita tidak kenal? Yang namanya mengingat, itu otomatis sudah ada terekam di sini, terekam di otak kita ini. Seperti beliau ini, kakak nih, belum pernah ke sini, bagaimana dia nak mengingat situasi di sini? Hah? Setelah duduk di sini malam ini, balik lagi baru bisa mengingat. Artinya apa? Yang bisa diingat itu yang sudah dijalani, yang sudah terekam di sini, ya kan? Pertama, yang kedua, yang disebut mengingat itu sesuatu yang bukan di depan rai, sesuatu yang bukan dekat, yang jauh. Kalau dekatnya ini aku ingat lagi, apalagi nak diingat. Nah, jadi kalau kita pakai istilah mengingat ini pun sebenarnya kurang diikro, kurang dipahami. Mengingat yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kesadaran. Kesadaran kita akan beserta Allah. Kesadaran kita ini kan tidak lepas dengan Allah. Itu. Nah, sekarang kembali mengingat dengan kesadaran. Mengingat Allah, dalam kurung kesadaran dengan Allah, kesadaran akan Allah. Jadi di dalam sholat itu, kita mendirikan sholat itu tidak terkena dengan ayat fawailul, bersyariat tanpa hakikat. Kita mengingat Allah, kita sadar akan Allah. Nah, nak menyadari akan Allah, nak menyadari kalau di sebelah aku ini ada mengajung, otomatis aku harus tahu dengan mengajung. Kalau aku tidak tahu, bagaimana aku nak menyadari siapa di sebelah aku nih? Kira modal itu. Maka kata Rasulullah, man abdal asma'u dunal faqad kafar. Barang siapa yang menyembah nama tidak dengan makna yang sesungguhnya, maka kafir.
ini kita sampaikan dalam pengajian, enggak, bukan di luar pengajian. Dengan mengenal, ya memang kenyataannya kalau kita menggunakan akal pikir kita, kenyataannya memang itu, ya kan, kenyataannya. Jadi kita ini nak ketahui siapa Allah ini, bagaimana Allah ini, dan di mana ada apa Allah ini. Nah, untuk mengenal, untuk mengetahui siapa Allah, bagaimana Allah dan apa Allah, maka kita mempelajari sifat 20. Ya kan? Guna kita mempelajari sifat 20 ini agar kita mengenal siapa? Mengenal Allah, mengenal diri kita. Sifat 20 ini dibagi 4, ya kan? Apa? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah ini mempelajari tentang diri Tuhan, tentang Tuhan. Ma'ani, ma'nawiyah tentang kita, diri kita, hubungannya. Kalau kita menyadari situ, mana punya kita, Pak? Kalau punya kita, Kak? Ya? Nah, apalagi ini kita giring dengan sifat 20 ini tambah jelas. Kalaulah nalar kita, pikiran kita ini berjalan, nerimo. Ya. Sifat 20 ini, usuluddin ini adalah sifat wajib bagi Allah. Dari kata-kata ini harus kamu pahami, wajib bagi Allah berarti mustahil untuk selain daripada Allah. Ini caranya, ini awal kita memahami sifat 20 ini. Ini kan wajib. Wajib di sini pengertiannya bukan wajib pengertian seperti di syariah. Bukan wajib pengertian di dalam syar'i. Kalau wajib pengertian di syar'i, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, wajib di sini kita mengkaji wajib sifat Allah ini sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah ini apa arti nafsiyah? Nafsiyah ini artinya diri. Diri siapa? Diri zat. Ngerti tidak? Diri zat. Diri. Apa? Cuma satu dari 20 sifat, yaitu wujud. Wujud ini artinya ada. Jadi wujud ini, diri zat ini, diri Allah ini wajib ada. Wajib ada. Mustahil tidak ada. Itu wajib ada. Jadi zat wajibal wujud. Itu disebut zat wajibal wujud, zat yang wajib adanya. Wujud satu, wujud. Inilah sifat nafsiyah. Dari sifat nafsiyah ini, wujud ini sebenarnya sedikit sudah mulai terbuka pemahaman kita. Kalau yang wajib ada hanya zat Allah, yang wajib ada hanya Allah.